Halo guys and girl, balik lagi di bare minimum char UR mendatang sampai pigat UR ya. Sampai pigat UR. Ada paling sedikit perubahan dengan keberadaan si pigat UR. Salah satunya si Dread Knight, must pull atau harus ambil tetap. Polosnya juga tetap. Keepsake-nya juga value tetap. Cuman awaken 2-nya naik dia value-nya. Kenapa? Karena tadinya kan ngepas tuh. Jadi kalau misalnya BP-nya jauh, jomplang jauh, makin butuh tuh. Additional ultimate damage-nya setelah dia trigger revenge. Cuman nggak tinggi-tinggi amat naiknya. Kenapa? Karena tetap lambat si Dread Knight ini. Dia harus meninggoy dulu kan, nggak kayak si CK langsung agresif di awal-awal. Kalau misalnya terlalu ngandelin single carry si Dread Knight, sulit. Tim keburu diratain atau keburu kena kontrol kayak gitu ya. Makanya naik tapi tidak signifikan. Sekarang si Citewi sendiri tetap label hard skip dan tetap harus full set kalau diputuskan untuk ngambil dia. Keepsake value dan A2 nya tetap sama ya, tetap sama. Ini si CK nya tetap sama ya. Lebih tinggi dari Dread Knight sedikit banget, super tipis. Jadi kalau memang kalian lebih prefer di keepsakean si DK nya, jikalau harus milih itu oke banget. Tapi awaken 2 nya ini yang paling tinggi saat ini value nya si CK ini. Soalnya 80% ke 100% itu big thing untuk si CK ini, sesuatu yang besar. Kalau si DK kan nggak terlalu penting lah ya, beda 20% mah nggak penting. Tapi buat si CK ini penting. Kenapa? Misal nih cepet rata tim kalian, terus si CK nya meninggoy, habis itu dia regroup balik lagi dengan 80% HP, dihantem musuh, meninggoy lagi langsung, habis itu regroup kedua, itu udah dua jatah regroup atau revive nya. Tapi kalau awaken 2 selain jatahnya nambah, per regroup kalau masih ada jatah out of control akan trigger out of control. Kenapa? Karena waktu dia regroup atau hidup kembali itu pas 100%. Dengan kata lain langsung ke zombie mode atau yang nunggu dia ulti dulu baru dia meninggoy. Itu ya, makanya A2 nya ini bukan hanya jumlah regroupnya, tapi kitnya itu jadi bener-bener jalan gitu. Kenapa jadinya gue taruh value A2 nya 10. Sekarang si pigat itu sendiri gimana? Kalau menurut gue adisional ya kasarnya, tapi adisionalnya bener-bener setelah DK dan CK. Kalau nggak ada DK dan CK atau salah satunya nggak ada aja kayak DK dan CK, itu jadi must pull nih si pigat. Seperti itu keadaannya dan nggak terlalu harus A2. Keepsake-nya 9,3, tapi awaken 2 nya tinggi juga ya value-nya ya. Awaken 2 nya tinggi juga value-nya. Terus ini kenapa grade additional bang? Coba dipecahin kira-kira apa yang sebelum si pigat ini, atau kondisi untuk memutuskan oke atau nggak ngambil pigat. Kira-kira seperti ini. Yang pertama tentunya core CE ya, harus punya core CE. Ya oke lah kalau mau ngambil pigat tambah ini, tapi kalau misalnya untuk UR pertama enakan CK kemana-mana ya. Intinya harus ada core CE dulu dong, harus ada core CE. Nah yang kedua, baiknya pull DK dan CK dulu. Mau awaken 1, dua-duanya pun it's okay. Kalau udah dua kondisi ini, baru oke untuk memutuskan si pigat ini diambil atau tidak. Nah untuk menyempurnakan lagi alasannya, yang ketiga itu ada zombie man atau menargetkan Spitzer. Itu juga, tapi ini kondisi ketiga kasarnya ya agak gue kasih warna kuning lah ya, nggak syarat utama lah ya. Cuman ini juga yang akan menyempurnakan mekanisme cara kerja skill set si pigat. Yang keempat tentunya, keempat ini bukan masalah mekanisme, lebih ke efisiensi BT ya. Soalnya mereka berdua nih role-nya sama, damage area plus disabler. Si pigat ada buffer juga sih, cuman arahnya ke situ. Nggak 100% sama, tapi sebagian besar role-nya itu sama, sebagian besar ya, nggak 100%. Jadi kayak gantiin FF ke Fubuki. Kalau masalah efisiensi, saran gua sih skip aja si pigat kalau udah ngambil Fubuki. Atau kalian skip Fubuki baru putuskan untuk ambil pigat kayak gitu.
Terus kenapa yang nomor 4 udah inilah ya, udah perkara personal kalian. Kalian kalau mau tetap ambil Fubuki dan Pigat silakan. Sekarang kita bahas yang nomor 3. Kenapa harus ada Spitzer? Katakanlah dua tim ini sama-sama punya CE ya. Terus CE kan ngasih 2 kali maksimum HP ya. 2 kali, hampir 2 lah, 1,8 kalau core 1. Terus dikasih 100% dari awaken pasifnya si Pigat, jadi 3 kali kan. 3 kali itu setara 3000 maksimum HP atau 30 kali. Nah, kalau misalnya ada si Zombie Man ataupun Spitzer, yang Pigat kanan kan jalan duluan. Kita langsung hitung. Ini kita berkeepsake ya, kan tadi kan syaratnya berkeepsake dan awaken 1. Pigat kanan ulti, shield value dari CE yang kiri jadi 1500 karena dipotong 50%. Shield value yang di kanan jadi naik jadi 4500 karena dikasih buff juga oleh Pigat yang kanan. Habis itu katakanlah menerima 600% maksimum HP damage satu tim di sebelah kiri. Karena kan jalan 2 kali ya, jalan 3 kali. Si Zombie Man, Pigat dan satu lagi entah siapa gitu. Katakanlah seperti itu. Berarti tinggal 900% dari 3000 ke 1500 kena hantam 100 tinggal 900%. Baru habis itu Pigat yang kiri jalan katakanlah. Ditambah 50% karena Pigat yang kiri juga ngasih buff kan. Karena tinggal 900, alhasil cuma jadi 1350%. Terus dia juga akan inflict debuff ke yang sebelah kanan. 4500 dikurang 50%, 2250%. Dan jadinya yang kiri minus 1650%, yang kanan minus 750%. Wow ya, ini tidak dihitung sekalian kalau yang kiri trigger block. Kalau trigger block akan nambah lagi tenacity-nya. Loh, bagus dong bang. Secara normal iya, tapi kalau perkara kena debuff dari Pigat malah jelek. Kenapa? Karena core CE itu ada limit 5 kali CE shield atau 5000 mentok-mentoknya. Kalau misalnya ngeblok sering dan tiba-tiba jadi 4000 maksimum HP, lagi nerima gempuran tim kanan, makin anjlok, makin defisit tuh minusnya core CE kalian. Karena belum sempet kena buff 50%-nya. Begitu guys. Cuman ini harus dikasih kredit juga untuk si Pigatnya. Lihat yang kanan, 2250%. Coba kalau didiemin tanpa debuffnya, 4500. Kalian itu makin jauh bedanya. Jadi nggak bener-bener kunci utama, tapi tetap aja akan menurunkan efisiensi Pigat kalian. Bukan kunci utama. Kenapa? Karena musuh juga akan berkurang drastis kan. Terus damage-nya juga signifikan juga si Pigat. Plus Pigat ini bagus banget buat bossing. Ada Mirage Trial, ada yang Red Gear. Car bossing kayak begini juga tetap berguna. Apalagi kalian yang nggak peduli dengan PvP. Ini hanya menjabarkan kenapa gue taruh priority syarat nomor 3 itu butuh Spitzer. Begitu ya guys. Jauh juga sih sebenarnya nih 900. Ini juga belum dihitung yang blok CE. Ini bisa 1500% maksimum HP bedanya. Tapi bagian dari sisi kitanya aja, dari tim musuh itu udah, kalau mau dihitung kasar itu udah 2250% loh turunnya. Tetap tinggi kan? Tinggal scroll aja bang, kan beres. Tidak sesimpel itu ya. Musuh juga bisa jadi Pigatnya awaken 2 gitu ya. Kalau mengandalkan kondisi musuh berarti ya mentok-mentok niche lah, mentok-mentok niche. Terus kalau misalnya mau diresist pun katakanlah misalnya di 150%. Nggak kayak si Deep Seeking misalnya kalau keresist lumayan nih, keresist lompat. Kalau nggak keresist oh ya udah kan kayak gitu. Kalau Pigat kalau keresist selesai. Saya ini yang mau membantah syarat ketiga, poin ketiga itu ya selesai karena nggak keresist. Begitu ya pak. Ya oke lah kalau memang mau maksa misalnya gue cuma mau main PvB nih, ya nggak apa-apa main resist. Tapi intinya sudah legowo dan sudah paham kalau bukan ini manuver yang paling mujarab, ibaratnya hanya sebatas niche lah kalau si Krul ini gitu ya. Kira-kira begitu yang bagian Pigat kenapa dan syarat ngambilnya, plus value-value yang lain yang 4 bulan setelahnya di core CE ini. Si Drive Nut nih kalau yang mau ambil tetap awaken 2 nih lumayan ada good news lah, nambah value-nya ya. Gue tetap lebih pro ke CK sih kalau memang mau nge-awaken 2 di antara 2 ini.
Kalau ada yang mau tanya lebih lanjut silakan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.